Pengen tak highlight tuh dia di Beli Kentut nih sempet kolaborasi. Kolaborasi sejatuhnya ya. Ya kolaborasi. Ya, sama band Kasadaga. Iya. Wah, itu sih lihat albumnya sih memang. Motor deh kayak. Ya, betul. Motor ya. Ya. Motor kasar. Ya, Beli Kentut juga udah ngomong gitu kemarin kan. Iya, Kayak sempat. motor. Nah, tapi di sana tuh nuansanya beda ya. Merah. Hitam. Merah. Mungkin bisa dijelasin mungkin gimana tuh bisa kayak gitu. Apa requestan aja? Atau ya requestan ya. Jadi harganya biar lain ya. Siapa tahu ya. Jadi gini, kalau mengenai Kasadaga gitu, warna yang mereka tampilkan di awal banget memang itu kan. Jadi warna ciri khas mereka itu memang merah dan hitam dan putih gitu. Aku karena di sini kan kolaborasi ya gitu, aku juga masih pengen unsur warna mereka itu tidak hilang gitu. Aku tidak masalah karena memang aku berawal juga dari warna mereka gitu. Iya sih, Tridatu tadi itu. Karena balik lagi gitu, konsep yang mereka bawakan ya tentang itu juga, nggak beda jauh tentang ya kalau menurut aku pribadi tentang kehidupan gitu. Bagaimana memaknai hal yang terjadi kemarin di 2020 kemarin untuk kita bawa ke depannya akan seperti apa kan itu. Akhirnya aku mencoba untuk membuat beberapa istilahnya karya untuk mereka gitu yang dipakai untuk mereka, entah itu photo session segala macam kayak gitu sih. Nah kebetulan juga kan judulnya kalau albumnya mereka yang baru ini Prayascita gitu ya. Kalau teman-teman di Bali gitu mungkin paham tentang Prayascita itu sebuah sebuah pembersihan. Sebuah pembersihan. Jadi yang aku tangkap di situ ya balik lagi ada unsur di situ. Ada sebuah medium yang kita gunakan untuk media pembersih gitu. Gitu. Jadi nyambung aja gitu kemarin ketika teman-teman Kasadaga juga menawarkan gitu mau kolaborasi nggak, wah yuk gitu. Udah akhirnya terjadi gitu. Dari kita udah berproses dari tahun lalu. Tahun lalu. Dari mereka awal proses album baru ini 2020-an gitu. Tapi udah lama sih, sebelum itu mereka udah mempersiapkan entah itu dari recording, soundnya mereka akan seperti apa dan konsep yang akan mereka gunakan itu apa. Kayak gitu sih. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin setelah ini bisa aku bisa kasih tunjuk gitu ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Ditunggu. Turnya Kasadaga. Benar. Kalau nggak salah awal bulan November. Ya. Di spoilerin sampai tahun depannya tuh kayak aduh. Iya. Karena akhirnya ada proses yang sangat panjang yang aku lakukan sama teman-teman Kasadaga gitu. Oh itu masih panjang lagi tuh stepnya. Nggak berhenti di cover album itu? Belum. Masih akan ada hal lainnya nanti yang masih kita diskusikan gitu. Akan kita bikin apa lagi nih gitu. Karena aku balik lagi bilang ke teman-teman juga, gengs ini mungkin bakal ada proses yang cukup panjang gitu. Dan mereka juga secara tidak langsung mereka mengamini gitu, karena memang dari beberapa faktor gitu ya ini memang nggak bisa cepet gitu. Di luar itu teman-teman juga bekerja dan aku juga punya kesibukanku gitu, dan teman-teman lain dah secara preparation segala macam. Dan teman-teman Kasadaga juga sangat prosesnya mereka juga kayak mereka mempersiapkan album mereka ini juga kayak mereka nge-packaging sendiri, sablon sendiri, bener-bener kayak DIY banget gitu loh. Dan mereka berusaha untuk membuat tuh dari tangan mereka sendiri gitu. Jadi kayak gimana ya, seru sih sebenarnya. Waktu itu kita juga tetap tektokan gitu sama teman-teman Kasadaga, ini gimana gitu, masalah packaging ya segala macam. Akhirnya udah ketemu beberapa hal, akhirnya secara tidak sengaja
Dan ada beberapa ide-ide yang keluar dan tidak terpikirkan sebelumnya. Oh iya, ternyata aku punya ini, kenapa ini nggak dipakai? Tuh, dan akhirnya aku balik juga, oh ternyata konsep mereka tuh juga ada unsur ini gitu, kenapa nggak aku pakai? Dan akhirnya aku ngasih teman-teman ide, udah akhirnya bisa dipakai dan bisa dilihat gitu. Nah, kemarin aku juga sempat posting albumnya gitu, dan kebetulan juga tidak dijual terlalu banyak gitu, hanya 50 piece, hanya 50 keping CD, dan mungkin belum tahu sih ini akan continue diproduksi lagi atau kita lihat nanti aja gitu. Baru sementara itu 50. Itu by Schoolism ya? Ya, by Schoolism. Ya, kita sama Schoolism juga. Itu memang keren sih, aku lihat pertama kali itu waktu di lapangan tuh, anjing ini keren banget nih. Memang warnanya itu bentuknya apa sih sebenarnya, itu kayak air, kayak gimana ya aku lihatnya, aku tuh Ya. apa ini ya itu? Ya. Air tapi kok merah gitu kan? Darah Aku gitu. darah muda. Wah, iya, Roma Irama temennya. Terus Nah, jadi aku kebetulan juga punya side project gitu, yang dimana aku Dark Lab tuh. Iya, Dark Dark Lab. Lab. Dark Lab. itu set project apa alter ego tuh jatuhnya? Ya alter, dan juga side aku juga gitu sebagai unsur dari sini lagi juga gitu, dengan tampilan yang berbeda gitu. Akhirnya aku bikin sebuah analog visual mapping seperti itu, dan aku menggunakan overhead projector, dan beberapa juga sempat perform di beberapa tempat gitu. Waktu itu sempat pertama kali itu aku kolaborasi sama Dive College, jadi live perform gitu. Mereka di Kus Galeri. Dive College itu yang Sugis itu ya? Itu keren juga loh. Keren tuh. Keren juga loh. Akhirnya di situ aku keluarin ketika sama mereka, dan akhirnya di Praksi Evos juga sempat sama Dive College lagi. Dan setelah itu aku bikin mini showcase di Kalana Ewovi di Kerobokan. Dan setelah itu sempat keluar Bali juga, aku di Batang, kebetulan di daerah Jawa Tengah, Reban. Aku berkolaborasi dengan beberapa teman-teman komunitas di sana gitu, sebuah community yang menggunakan kesenian tradisional gitu, menggunakan gamelan Jawa gitu, yang aku coba untuk visualkan gitu, live juga gitu sih. Sempat mural juga di sana kan? Iya, sempat mural juga, dan ya ketemu sama beberapa teman-teman di situ yang aku akhirnya juga berkolase juga gitu. Berkolase. Buka jalan tet Set. Ada kan set ke depan itu. Memang aku lihat maknanya memang terlalu dalam, aku nggak nyampe. Oke, aku cuma nanggepin. Tapi memang untuk sekarang, untuk orang kayak aku nih ya, apalagi yang memang nggak pernah kesentuh seni, cuman beberapa orang yang kita kan sering ngobrol juga di sini juga kan, orang-orang seni ya, itu sebenarnya nyangkut pengen seni, cuman ya aku menyadari kemampuan tidak bisa. Sebenarnya semua orang itu seniman menurutku ya. Tapi aku seniman, aku udah punya anak karya seni. Anakku kan karya seni. Untuk sementara anakku ya sinilah. Sementara. Udah pernah ke media apa aja sih kalau seni itu? Maksudnya setelah gambar ke sinilah tuh, ini kayaknya untuk warna ini kayak susah dah untuk ke media badan orang yang tato ya. Bisa aja gitu. Belum. Doakan saja. Doakan saja semoga gitu. Ditunggu karyanya sama Kasadaga. Selanjutnya. Follow nah Instagramnya Kasadaga. Ya, Kasadaga, aku Schoolism Record juga. Jadi pasti pantengin. ada yang wah lah. Tapi memang entah kenapa ya, memang ngeliat band kolaborasi dengan seniman ya, maksudnya itu kayak fusion dua seni loh, dua seni itu fusion tuh jadi kayak ultimate seni. Maka jadinya sih gitu ya bahasanya, atau gimana sih? Apa ya? Keren loh ya. Lebih ke eksplorasi dan itu juga karya seni semua gitu loh. Semua itu adalah unsur karya seni. Jadi akhirnya ya kita tinggal padu-padan aja nih, apa yang membuat dia jauh lebih bisa punya warna lebih baru. Gitu sih kalau dari aku gitu. Karena apapun itu ketika dia digabungkan, kita mencoba untuk mencari
benang merahnya, ya pasti bakal ada suatu hal yang baru lagi gitu yang bisa kita lihat di situ. Nggak cuma hanya sekedar visual gitu ya, bahkan sampai proses maknanya seperti apa, dan sampai kita harus ngebuatnya nih dengan tata cara yang seperti apa, kayak gitu loh. Bisa sampai ke situ juga gitu, bisa ditelisik sejauh itu gitu. Kita menggunakan unsur apa nih yang akan ada di situ, goalsnya gitu, unsurnya apa nih, cara yang kita lakukan harus seperti apa, bagaimana untuk menyatukan berbagai hal ini, seperti itu sih. Akhirnya kan nggak cuma hanya dari segi looks aja yang bisa kita lihat di akhir nanti gitu. Proses yang sangat panjang ini juga bisa kita bisa sharingin gitu loh, kita telisik, kita bisa bicarakan lagi. Oh, ternyata proses kemarin itu seperti ini, dan akhirnya kalau untuk ke diri kita, oh kita juga punya input gitu loh. Kita juga punya input. Oh ternyata pengalaman kita terhadap menyatukan banyak hal itu seperti ini, kayak gitu sih. Dan dalam proses itulah biasanya kita banyak pembelajaran, hal-hal baru, dan nggak jarang juga muncul ide baru yang kayak tadi, yang di awal nggak kepikiran, di tengah-tengah keluar, dan itulah uniknya kolaborasi, kita nggak pernah kreatif. Kita nggak pernah bisa menerka apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi akhirnya semua berjalan dengan apa adanya, dan ketika udah di ujung nih kita baru paham, kita baru ngeh gitu. Oh, ternyata kemarin tuh begini ya. Ternyata begini ya. Akhirnya di situ hal lucunya gitu loh. Kenapa gak kepikiran ya di awal seperti ini gitu. Akhirnya kan timbul obrolan, dan akhirnya ini akan ada apa lagi nih. Kita kan nunggu juga gitu. Walaupun kita juga yang mengerjakan, kita juga akan menunggu hasilnya seperti apa. Keluarnya menunggu ya. Berbenah lagi gitu. Iya betul. Memang proses tuh paling nikmat ya. Kayak aku kan buat karya seniku tadi. Buat karya seniku tadi. Prosesnya ada. Butuh komunikasi yang komunikasi. Nah itu udah bener. Komunikasi yang cukup alot. Bagaimana kita menggunakan cara yang seperti apa, kan gitu. Kita juga harus denger musik juga kan. Aduh. Careless Whisper, anjay. Bangun mood ya. Bangun suasana. Memang bener ya kali lagi. Ngomongin musik nih, men di Ketut ada nggak sih misalnya lagu musik apa yang ada nggak sih ketika prosesnya berkarya gambar? Itu kan di Ketut tuh dekat manufaktur replika baptis itu. Kekencengan pak. Kekencengan. Kayak gambarnya kayak gitu nggak ada lagunya tuh. Coba tahu kan gambarnya Nila. Kalau buatnya dengan apa, manufaktur replika baptis. Tiba-tiba sambil gambar headband. Aduh, kok bisa jadi itu. Ada nggak musiknya, tapi kalau ada lagi gambar itu dengan musik nggak sih? Aku kalau lagi gambar gitu ya, aku paling seneng tuh denger radio. Radio Serial Seven. Lewat radio. Di radio. Oh, di radio dong. Aku telepon. Oh, enggak dong, aku dengar dong. Penyiarnya untuk aku request. Oh, jadi dengar radio, jadi orang ngobrol gitu. Enggak, jadi aku kebetulan dari kecil itu terbiasa denger radio. Radio itu nggak bisa lepas gitu. Aku ingat banget waktu almarhum bapak gitu ya. Ketika pulang kerja gitu, pulang dari narik gitu ya. Jadi beliau selalu menghidupkan radio. Sampai akhirnya beliau tertidur gitu kan, tertidur di siang hari gitu kan. Nah, aku dengerin tuh sambil main di luar. Seru ya, dengerin radio gitu. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Aku sebelum kesini aja nih, aku dengerin sambil gambarnya dengerin radio dulu. Di jalan tadi aku dengerin radio gitu. Tetep aku dengerin radio, dan aku juga dengerin musik tuh random. Apa aja gitu, dangdut kayak segala macem. Semua aku dengerin gitu. Jadi sempet bingung gitu, aku sukanya apa ya gitu. Tapi balik lagi ya musik sama gitu, turunan nada dan segala macamnya juga ya dari situ semua gitu. Akhirnya ya udah
semua musik itu, semua aliran musik itu juga bagus gitu. Ya. Tergantung kan orang-orang sukanya apa gitu Dan kan, mereka pengennya denger pengen apa. denger apa. Betul. Aku juga kebetulan ngikutin beberapa tetap ngikutin gitu, beberapa musik-musik yang hadir sekarang itu juga tetap ngikutin beberapa gitu. Dan aku juga mungkin bukan orang yang sangat ngulik tentang musik. Aku suka musik dan aku bukan musisi. Yang musisi itu kebetulan kakakku gitaris gitu kan. Gitaris band? Ya betul, Band apa? band Bali. Itu Gus Teja itu. Si Gus Teja orang ya. Kalau gue stage itu dia pakai suling pak, nggak pakai gitar. Tapi kan ada di belakangnya, ada yang gitu gimana kan. Kan siapa tahu kan, kita nggak tahu kan. Aku juga udah nonton. Band Bali. Ya band Bali. Band Bali. Berarti memang keluarganya seni lah, ada darah. Ya dibilang seni mungkin ya, karena almarhum kakekku juga dulu seorang pemahat. Rata-rata ya? Ya. Bali itu memang pemahat ya? Iya iyalah memang gitu. Ya, Banyak ya. seorang pemahat, dan beliau juga seorang rareangon ya. Rareangon, Apa itu? ahli dalam layangan. Ahli dalam layangan lah. Ahli dalam layangan. Oh layangan, oh iya sih memang layangan memang seni kan, memang Ya Sembarangan, segala adalah macam, adalah ya. permainan leluhur ya. gitu kan. Mainan yang harus dilestarikan. Betul. Tapi Beli Ketut suka main layangan nggak? Nah ya, aku suka nonton orang main layangan, tapi aku nggak kuat, ya? bukan nggak kuat, nggak bisa sebagus mereka gitu naikin layangan gitu Kan kan. main layangan itu ada feel-nya. Betul. Kapan harus narik, Kapan harus mundur ya? kapan harus narik, kapan harus mundur, kapan kalau sudah berasa udah lepas aja kalau udah nggak kuat. Nah, itu. Enggak. Kalau sudah memang Ini juga. saling narik, udah nggak berasa nggak cocok malayangnya, udah lepas aja dah daripada semua terluka. Sama kayak mantan ya. Oh ya mirip-mirip. Mantan. Oh, berarti mantan tuh seni juga ya? Ya, iyalah. Weh, iyalah. Oh, jadi bagaimana Pak? Banyak nih mantan orang Nggak ini. ada, Ya, bangsat. banyak banget tuh. Ngawur. Berceceran mantannya. Sempat di Bandung juga. Ah, Di Bandung juga. Di Bandung di apa? Ditarik ulurnya, kalau itu nggak bisa dibahas tuh kan. Pakai tali silikon. Aduh. Tali silikon. Wah, kalau karet alot, Pak. Mau terus jadi. Bahaya nih. Oh, tapi seniman itu. Itu kan seni. Seni berpacaran. Iya. Seni ini. Nih, balik lagi di awal-awal tuh 2014, maksudnya baru-baru kelar SMA tuh ada pertentangan nggak sih di keluarga? Tadi kan bilang maunya di sestri, terus dengan pertimbangan KTI global. Ya sempat ada stigma yang dimana yang namanya orang tua kan ya gitu. Pasti ngapain kamu sekolah di situ? Jangan sekolah di sana, jadi biar nggak kayak si ini si Ya, si pasti lah anu gitu kan. gitu. Kamu ngapain jadi seniman? Mending kamu jadi Ultraman aja. Kirain. Lucu temennya. Jadi Power Ranger aja mending daripada seniman. Sebenarnya lucu ya. Terus gimana? Jadi akhirnya ya udah, ya namanya juga waktu itu masih agak ya gimana dong, pengennya di situ tapi ya udah. Dan akhirnya gimana ya? Ya sudahlah gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tetap dijalani gitu. Tapi kalau misalnya ketika apa namanya proses lu dari, maksudnya sekarang kan sudah bisa hidup dari karya, dari gambar gitu. Sebelumnya bagaimana sih cara menjelaskan lu? Nah, itu dah. Berarti belum dapat duit lah itu. Gitulah lu kan Kalau banyak saya yang banyak. yang ginilah yang terbentur di sana kayak gitu. Gimana ya, balik lagi aku kan sekolahnya mungkin tidak seperti di isi dan pasar kayak gitu yang dimana mereka sangat getol dengan konsep dan segala macamnya gitu, dan berbagai hal akademis yang mereka dapatkan di situ. Sedangkan yang aku dapatkan dulu waktu kuliah ya tentang bagaimana kamu di industri kan seperti itu. Iya. Kita dibentuk Itu berkecimpung bedanya di ya, industri. itu bedanya, iya, Bedanya iya. kalau menurutku kalau teman-teman di isi dan pasar gitu ya, mereka kan sangat mengedepankan konseptual bagaimana penanggung jawaban karya dan teknik dan
Ya intinya bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan karya ini gitu, ketika kamu hadapkan di depan publik kan seperti itu. Kebetulan yang aku dapatkan di kuliah dulu enggak gitu, enggak dapat itu gitu. Tapi ada beberapa dosen-dosen yang memberikan pemahaman gitu, ternyata walaupun kamu sekolah di sini, kalau bisa kamu tetap belajarin secara konsep gitu. Dan tidak hanya patuh terhadap industri aja gitu. Oh iya, oke. Akhirnya ada beberapa hal gitu yang mungkin harus kita seimbangkan kayak gitu sih. Akhirnya ya udah, aku ketemu dengan teman-teman di luar sana gitu. Akhirnya aku mencoba untuk sharing segala macam. Oh ternyata dunia seni rupa itu seperti ini. Teman-teman di musik juga aku melihat bagaimana proses teman-teman di musik yang awalnya juga wah mereka bisa dibilang struggle juga segala macam. Di situ aku mulai mencoba untuk mempelajari gitu. Oh ternyata kita hidup di seni itu memang tidak gampang gitu ya, bisa dibilang seperti itu kan. Tapi ketika kamu mau mencoba untuk menerapkan beberapa hal ya mudah-mudahan saja bisa. Dan saat ini pun aku juga masih mencoba gitu. Oh masih jelasin jadi ya. Masih mencoba gitu. Aku juga masih mencoba untuk Emang panjang ya jalannya tuh ya. banget Pak. Mencoba untuk gimana ya? Aku melihat beberapa teman-teman gitu. Oh dia seperti ini, dia seperti ini. Wah apa nih yang harus aku lakukan? Balik lagi ya aku harus belajar sama teman-teman gitu. Banyak lah misalnya dari lintas disiplin yang pernah aku temui dan aku ajak berkolaborasi gitu juga ada aja gitu yang apa ya mental dan banyak lah gitu hal-hal yang mungkin harus kita pupuk gitu. Kalau misalkan kayak dirimu yang kamu mengelola sesuatu ya pasti juga ada proses yang terjadi di situ dan naik turunnya juga pasti ada. Nah, akhirnya kan ketika kamu bertahan dan kamu mencoba untuk mencari solusi dan mungkin memang harus ada ini untuk menunjang ya mudah-mudahan kan kalau misalkan kita yakin gitu ya udah kita pasti bisa jalanin seperti itu. Percaya proses. Nikmati aja prosesnya itu, pelan-pelan aja. Ya memang kadang ya bikin sakit hati gitu ya. Berat dah kalau udah bawa hati. Ya pasti sih karena kan hal apapun sih yang dilakukan oleh semua orang itu pasti aja gitu. Yang bikin kita down juga pasti ada. Nggak semuanya gitu berjalan dengan mulus. Nggak semuanya juga bikin down kan gitu. Iya nggak semuanya juga bikin down. Pasti ada aja gitu dari beberapa kita ngobrol aja gini kan kita sudah istilahnya kayak apa yang kita rasakan sebelumnya gitu. Sedikit tidaknya ada yang dirilis lah gitu. Seperti itu. Keren. Kayak orang bener kita ini. Ya sih. Kayak orang bener ngomong sama perubahan dari kemarin nih. Sekarang nih berarti ngejual karyanya tuh kalau lebih banyak maksudnya entah via lukisannya, entah mural, entah digitalnya. Sekarang nih kalau kemarin di Uma kan kebetulan lagi kencang-kencang mural. Aku di mural juga sih. Aku di mural juga sempat ada beberapa yang pernah aku kerjakan gitu. Aku juga ngerjain hand lettering gitu. Sempat juga di situ. Hand lettering ya? Hand lettering juga di mural-mural di situ sih. Dan juga kalau untuk karya aku juga masih mempromosikan sih dan juga mencari beberapa hal yang bisa aku pelajari lagi untuk penunjang segala macam seperti itu sih. Jadi jualnya tuh via Instagram aja atau via gimana lagi ada? Kebetulan aku juga lagi mau ke NFT juga karena ada beberapa teman-teman yang kemarin juga nawarin untuk mencoba dibawa ke sini. Udah aku mulai pelajarin gitu. Oh ternyata jalurnya seperti ini. Aku juga masih mempelajari sih pelan-pelan dan aku juga masih butuh diskusi sama teman-teman yang lain. Dan aku juga memperhatikan teman-teman tuh lagi jalurnya ke sini, teman-teman lagi jalan ke sini. Kayak gitu sih.
Juga ada beberapa event-event yang kemarin juga sempat aku giniin, aku kerjakan juga gitu. Ya lebih di mural sih. Jadi semua jualannya tuh masih via ya media sosial lah jatuhnya. Iya, media sosial masih. Di follow Instagramnya itu Sedana ya. Iya. Sama tadi apa lagi satu Instagramnya? Dark Lab Visual Art. Oh, Dark Lab Visual itu nanti di follow. Kalau mau nanya-nanya harga bisa langsung ke Agus Nyaplar sebelah sini. Oh enggak dong, kayak. Langsung ke Instagramnya. Ngapain nanya sama kita? Bercanda terus nih ya. Audiensnya ini mau bercanda terus emang kebiasaan. Oh. Ya kalau nggak bercanda nggak asik. Wah, sih. Jadi memang bisa ditarik masih susah ya untuk di Indonesia kayaknya untuk hal-hal kayak gitu ya. Ya balik lagi nggak cuma di beberapa sektor gitu ya, semua sih lebih ke manajemen akhirnya gitu. Bagaimana misalkan kayak contoh musik gitu, musik juga ketika ngomongin musik teman-teman di engineering gitu ya, kru segala macam, kita juga masih belum dapat formula yang benar buat mengapresiasi kerja teman-teman yang lain seperti itu kan. Beda sama halnya di luar negeri gitu yang mereka sangat memperhatikan itu gitu. Iya, benar. Musik dan orang-orang yang bekerja di balik itu juga kita juga harus apresiasi gitu ya. Di sini rupa juga sama sih sebenarnya. Bahkan di banyak sektor yang terjadi di Indonesia juga masih perlu ada pembenahan dan itu butuh waktu yang cukup lama, Pak. Balik lagi dan ya kesadaran lah. Iya, kesadaran kita sebagai, maksudnya ya kita ini lah pelakunya karena iya, bagaimana kita produktif kayak gini. Pasti bakal ada hal-hal yang kita mencoba untuk lakukan untuk mengapresiasi teman-teman yang lain seperti itu. Ya dibilang susah, masih susah ya. Kita masih berusaha. Tapi terus berproses dan sudah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Akan terus lebih baik. Semoga. Semangat penggiat seni Indonesia, semua penggiat musik segala macam, semuanya pokoknya harus semangat. Dua pertanyaan terakhir yang selalu kita tanyakan kepada semua yang main sini. Pertama Agus. Kalau mau gini nih apa namanya, punya nggak sih cita-cita gitu, impian kayak aku pengen gambar, entah bebas ya, tempatnya kayak gini, eventnya gini, medianya ini, terserah pokoknya yang bener-bener aku pengen kali kayak gitu. Impiannya. Gitu. Ada nggak? Apa gitu? Aku pengen punya karya instalasi. Aku pengen punya karya instalasi yang bisa dinikmati oleh halayak banyak. Oke. Itu sih satu karya instalasi yang mungkin bisa setiap hari bisa dinikmati oleh semua orang. Itu semoga bisa tercapai dan itu kelihatannya sederhana instalasi. Tapi yang bisa dilihat banyak orang setiap hari itu susah kali bro. Susah kali bro. Pelan-pelan. Susah ya dulu. Memang dilihat dari beberapa kemarin teman-teman cita-citanya memang kayak nggak wow banget, tapi ya sangat sebenarnya wow itu, maksudnya kayak nggak mewah tuh yang minta di luar negeri, minta di sini, tapi ya memang ternyata kalau dilihat ini keren ini cita-citanya tuh yang susah loh memang kayak gitu tuh, punya karya instalasi yang selalu bisa dinikmati orang tuh. Susah dan berat, prosesnya panjang. Ya pasti. Ya, tapi kita doakan semoga bisa. Betul. Dan kalau udah bisa nanti kita ngelipet ke sana. Bagian media akan ke sana. Oke. Pertanyaan dari saya. Original. Nah, ini harus lucu nih. Tadi serius kalau sekarang harus lucu. Enggak harus lucu. Harus biar minimal ketawa lah orang-orang kayak ada. Beli kalau punya uang 1 triliun, entah dari mana dapat, entah mungut uang 1 triliun atau gimana. Itu uang 1 triliun tuh mau dipakai apa? Selain naik haji orang tua ya, kan nggak mungkin naik haji kan, orang Hindu kan nggak mungkin naik haji kan, oke? Yang serius apa yang gimana nih? Ya serius boleh. Terserah. Diselipin nggak apa-apa. Masih maksa. Oke. Bebas. Wah ini serius sih. Ya, iya nggak apa-apa serius ya. Beberapa juga teman-teman jawabnya serius, padahal belum tentu nemu uang 1 triliun kan. Nemu di jalan. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu kan ya. Gimana? Ketemunya di selokan gitu. Waduh. Siapa yang naruh uang situ? Ternyata uangnya siapa namanya? Sambo. Terus? Ya kalau uangnya Sambo aku akan menjadi
The Next. Oh, iya. Bukan sambunya, bukan sambunya. Nah gimana nih kalau punya uang 1 triliun tuh mau diapain lo? Bang 1 triliun ya? Ya. Wah, kayaknya aku banyak tuh 1000 miliar tuh. Bang 1 triliun itu aku pengen punya sekolah ya. Keren. Aku pengen punya sekolah buat anak-anak di luar sana yang pengen sekolah tapi mereka nggak bisa gitu. Aku pengen punya sekolah. Keren. Kok enggak untuk kepuasan pribadi ya? Aku mikir tuh Dari kemarin jawabannya jawabannya bagus-bagus ya. Padahal aku pikir kalau punya uang 1 triliun apa? Aku mau bangun pulau sendiri di sana, aku bebas ngapa-ngapain, aku bangun negara sendiri. Kurang ya ternyata. Ternyata dari kemarin tuh malah memikirkan halayak luas ya. Jadi kayak sekolah seni atau Apa aja? apa aja? Bukannya Apa aja? orang yang Fasilitasi orang-orang yang Apa sih? belum beruntung Iya, mungkin. Iya, itu cita-cita sih. Maksudnya aku pengen punya sekolah oke punya sekolah. buat karena ya pendidikan itu penting juga gitu, penting Dan juga. mahal kadang-kadang. Ya akhirnya akses untuk kita bisa mengenyam pendidikan itu kan harus dibantu sebenarnya kan gitu. Jadi itu sih yang ya kalau seriusnya ya gitu, kalau punya uang segitu gitu ya. Nah, ini kan bangun sekolah tuh 2 miliar lah ya. 2 miliar, 3 Lebih miliar. lah, Ya 5 miliar lah. Lebih Nah, 10 10 bisa miliar ya. sekali. Ya 100 miliar ya. Ini masih lagi 900 miliar. Buat nikah dulu. Buat nikah ya Nah. kan. Party. Party pasti. Mabuk-mabukan. Akunya nggak mabuk, mabukin teman-teman lah. Ya, Gitu. oke. Narkoba lagi. Nah, nanti di anu nanti. Nah, maksudnya di Jamaika. Mabuknya di sana ya. Ya, mabuknya jauh kali Belanda, Cikleng. di Belanda. Aman, Belanda tuh. aman. Bulldog Cafe tuh, Bulldog Cafe. Ya paling nyewa penjara di Belanda gitu ya. Karena penjara di sana kan disewain. Iya. Oh iya, sepi dah Iya ya. sepi cuy. Kriminalitas. Gitu. Ini sana. Nggak ada niat pengen buat lokalisasi gitu kan. Biar uangnya muter. Nanti kita kolaborasi. Kolaborasi mahal lu ada. Nanti siapa tahu di haluan ada alternya gitu. Saya masuk nyelip. Wah Semua ini bisa apa? dikondisikan. Oke. Itu sih. Keren banget. Sukses terus buat Makasih. Beli Ketut. Di follow juga Instagramnya tadi udah disebutin Ya nanti ada di sini. Jangan lupa juga subscribe Jeh Media. Di follow juga Jamaah Follow underscore Haluan. Jeh Media. Di sini ya. Tonton terus. Oh enggak ya. Jangan lupa di follow dua bapak-bapak ini. Oke. Kalau misalkan ke haluan pasti ketemu sama mereka. Iya, dia sih kalau saya kan jarang. Kecuali kalau saya dipanggil, diajak, baru saya nongkrong. Nah kalau yang satu ini Ya di rumah banyak. jagain anak. Iya, jagain anak saya. Oke. Sukses terus buat di Ketut. Makasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. apa?